warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Alhamdulillah, Allah telah memanjangkan umur kita. Amin. Dan kita bertemu dalam sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala yang sedang berada di depan kita Allah cabut. Amin. Dari negeri kita terutama dan dari semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي عشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منصب منه ومظالم ومبتسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا طيب يعني القلب ومعروفه طوبى لمنتشق منه وملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده أطيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بعلمي وزيدني بعلمي وأكرمني بالتقوى وجملني بعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلوم البداية آمين. وهو العلامة الشيخ سالم سمير بن سالم الحضرمي في كتاب سبيل النجاة إلى أن قال
Memilih kita baca kitab fikih tapi nanti saja. Minggu yang lalu kita telah membaca tentang apa yang diharuskan ketika orang itu bersujud, ya, bersujud. Ada 7 macam sudah kita baca. Tidak apa-apa secara umum saja. Yang pertama, jidatnya harus terbuka, nggak boleh ada tepuk tangan, kopiah, apa namanya, perban, ya, lakban atau yang apa tuh, plaster kecil tuh, ya jangan ya, nggak boleh. Ya, kecuali kalau sakit nanti ada urusannya bisa digotong sholatnya, ya. Kemudian kalau sujud jangan terlalu enteng, ada tekanan sedikit ke kepala sehingga umpamanya ditaruh kapas, itu kapas kempes, ya, yang tadinya ujung jadi kempes. Kemudian wa ala ruhi il ghairihi, turun dari atas ke bawah itu khusus untuk sujud, bukan karena hal lain. Dan tidak bersujud kepada sesuatu yang kalau dia bergerak tempat sujudnya juga gerak dengan gerakannya, seperti orang yang sujud di atas sorban, gitu ya, pendek. Kemudian menjadikan bagian bawah badannya di atas. Ini kan di bawah. Kalau sujud, maaf, ya ini ajizat kita ini, ya, pantat kita ada di atas, ya. Nah. Kemudian tumanina, tenang. Kalau kita baca doanya pasti, ya, kan kalau berhenti 3 kali pasti tumanina. Dan itu yang terakhir, ya, yang terakhir tumanina. Nah sekarang beliau akan menerangkan kepada kita anggotanya. Sebetulnya kalau saya dicarahkan lagi ini, ya, tapi kita baca Al-Khatimah tutupnya dari soal sujud. A'dha'us sab'ah, anggota sujud itu 7. Mana hadirin? 1 jidat dengan 2 tangan jadi berapa? 3. 2 lutut 5. 2 dalamnya kaki. Putus dulu saudara. Jadi 2 kaki bagian dalam. Jadi berapa? 7. Jadi kalau kita bersujud, hendaklah bersujud seperti itu. Bib, kalau gimana kalau ngomongin salah satu tangan saja yang bisa dari 2 tangan ini cuma begini aja bisa. Ya, seandainya ada uzur, kita tidak bicara kalau ada halangan. Ya, kalau ada halangan itu jangan ngomong lagi. Maka satu juga kalau ada tangannya gimana? Tidak bisa. Kan yang diminta dalam tangan dan dalam kaki, maaf, dalam kaki itu ini, bukan ini, ya. Baik. Kalau nggak ada kakinya, apa terus nggak sujud? Bisa. Ya. Jadi tidak ada kesulitan di dalam agama itu. Kita coba selesai. Nah, itu juga kan. Kalau seandainya ada orang sujud begini nih, sah. Cuma ngapain sujud begini coba? Action. Kalau tempatnya, ya. Jangan. Kemudian saya ingatkan, ya, kalau kita bersujud, tangan itu agak terbuka di 2 tempat. Takbir agak terbuka menghadap kiblat, ya. Kemudian ketika kita rukuk, yang dipegang bukan betis yang dipegang waktu rukuk itu. Banyak orang yang pegang waktu rukuk betis, salah. Ya, yang dipegang tempurung lutut. Agak dibuka sedikit tangannya, itu memperkuat kita punya rukuk. Tapi kalau dalam sujud begini. At-tahiyat juga begitu. At-tahiyat ini kalau begini, kalau sudah pakai pedang nggak kena. Jangan begini at-tahiyat. Nanti ketika kita main, mundur begini atau jangan nggak apa-apa. Kalau at-tahiyat yang kita angkat, apa namanya? Sujud. Ya. Tapi kalau rukuk kita pegang adalah tempurung lutut. Banyak orang yang sujud begitu. Saya lihat sendiri. Barusan sudah saya ngomong begini kayak, ya. Begini. Enggak, sangat. Dia benar dulu. Benar. Ya, makanya ini dan ini air itu pasti. Yang rapat pada waktu sujud itu rapat. Rapat beli, rapat. Ya, nah,
balik. Ya. Baik. Jadi itulah anggota sujud ya, 7 kita tahu ya. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak jari-jari kaki dalamnya. Ya. Yang harus terbuka, yang lain tidak terbuka apa-apa. Pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, nggak masalah. Ya. Baik. Selanjutnya, faslun tasdidatu at-tajahhud. Khatimatun a'dha sujud sab'atun al-jabhatu wa butun asabi'il kaffain wa rukbatan wa butun asabi'il rijlain. Anggota sujud itu ada 7, jidat, telapak tangan 2 ya. Kemudian 2 lutut dan dalamnya kaki, jari-jari kaki ya, bukan asabi'il rijlain. Itu anggota sujud. Baik. Selanjutnya, ketika kita ada Fatihah, kan ada tasbihatul Fatihah. Jadi bahasa Arab itu kan ada syadda, anidun, a tadi ada u, ya ada disambung. Ya. Kalau idgham itu kan tajwid lain, cara baca itu. Tapi itu cara baca khusus untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid lain. Kita tidak bicara soal tajwidnya, syaddahnya, pengeluaran hurufnya, ya. Sebab kalimat yang ada huruf dan tidak ada tajwid, ada syaddah dan tidak ada syaddah berbeda. Contohnya inna, ada yang kan? Seolah-olah kalau bahasa kita ada 2 hurufnya, ya. Bahasa Arab dengan syaddah lebih ditekan. Kalau misalnya kalau nggak ada syaddahnya in, beda. In, beda. Ina, beda. Anak, beda. Anna, beda. Beda. Apa yang beda kan? Tasdid. Jelas? Jadi jangan dilakukan tasdid. Jangan dianggap enteng, jangan. Bisa menyebabkan tidak sah salat kita. Selama tidak bisa tapi tidak dibaca. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Kalau belum bisa mesti apa? Belajar. Ya kan? Belajar. Belajar nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa nggak apa. Oh, aku bodoh. Nggak bisa. Tapi kita belajar dulu. Kalau memang nggak bisa, orang misalnya pelok, misalnya kan bisa dipaksa dulu. Nggak bisa bilang apa itu? Ketika kita mempunyai kekurangan dalam membaca, hendaklah jangan jadi imam. Tahu diri dong. Bila orang nggak bisa menjadi imam, jangan cari yang bisa baca dong. Nggak bisa bilang apa? Misalnya jadi jangan jadi imam. Kamu aja. Sebab kan itu bisa membatalkan sholat. Kalau memang dia sengaja. Ya sholat itu indah, bagus, biar sempurna. Apa kita jadi hina kalau jadi makmum dahulu? Siapa yang sembahyang berjamaah 27 kali, imam 28 kali? Ada. Imam 27. Tapi kalau baca nggak benar, betul kan? Itu sendiri yang salah. Tanggung jawab. Jadi jangan gengsi di sini nggak jalan. Gengsi di sini tidak jalan. Kebenaran yang jalan. Ya, jadi sekarang harus dilakukan. Mari kita baca teman-teman jadi ketahuan. Ya. Fatihah itu ada 2, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Yang pendek, bentuk tahiyat yang pendek, at-tahiyatu lillah. Ya.
ya. At-tahiyyatul. Baca at-tahiyyatul. Kurang apa? Ya. Tajwid Yang ya. di mana yang Anda baca? Iya. Saya baca gini. At-tahiyyatul. Ya. Ya. Ya, kan tadi dicatat jangan. Jadi at-tahiyyatul. Terus al-mubarakatus. Di atas apa? So. Terus salawatut. Di mana tuh? To. Itu. At-thayyibat. Di mana? Ya. Ya. Terus Lillah. assalam. Nah, lillah Pak. Lillah. Lillah di atas Lam. lam. Terus assalam di atas Sin. Sin. alaika ayyuhan nabiyyu di atas apa? Nun. Nun. Dan Ya. wa rahmatullah Lam di jalan. atas lam. Lam. Terus wa barakatuh nggak ada. Assalam lagi di atasin. Assalamu alaina wa ala ibadillah di atas apa? Lam. Lam. Ibadillahis sholihin di atas So. asyhadu an la di atas mana? Lam. Lam. Hmm. Idgom. Asyhadu an la di atas lam. Lam. Idgom. Asyhadu an la ilaha illallah di atas mana? Lam alif. Lam juga. Wa asyhadu anna di atas Nun. Muhammadan Mim. Rasulullah di atas Lam. Udah segitu. Ya. Mim di Muhammad dan berapa ya? Muhammad dan Rasulullah di atas Ro. itu. Bacanya kalau bacanya benar pasti nggak salah. Pasti ada keluar katanya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Ya hati-hati itu. Jangan begitu. Biasa aja. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah satu ulama besar jujurnya kanjeng Nabi kalau dia assalamu alayka ayyuhan kalau dia Ismail Madinah ada jawab di dalam Quran. Ya, kalau tidak salah saya Ali dan Abidin itu dijawab oleh Rasulullah. Itu jangan bikin-bikin di situ udah ya, ke atas itu ya. Kita benerin kita aja dah. Kata belum benar pengen dijawab oleh Rasul ya. Itu dulu ya. Insyaallah Rasul kita selama kita sholat dijaga benar. Ya. Jangan memperkecil sholat. Jangan memperkecil sholat. Saat jaga yang benar, insyaallah Rasul kita akan kita Allah tidak. Ya tinggal sholat. Ya. Ini harus Allah. Ya. Baik. Nah hadirin, itulah tasdid yang ada dalam pembacaan tasyahud. Jadi tasyahud itu kan tasyahud itu sebetulnya tasyahud dan orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tasyahud. Tasyahada salimun berarti salimun asyhadu an la ilaha illallah tasyahud. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat kata kerjanya tasyahud. Tapi kan mengandung yang lain. Enggak asal kalau cuma itu saja. Harus dimulai dari at-tahiyyat. Dari mana? Dari kalimat Nabi. Ya. Nah, di bawah itu juga ada kan. Kalau yang salah menarik itu yang tadi yang singkat at-tahiyyatulillah ya. Nah, assalamu alayka ayyuhan nabiy at-tahiyyatulillah at-tahiyyatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Ya. Itu riwayat lain. Kita jangan membiasakan yang baru, nanti orang jadi bingung. Yang biasa aja. Yang kita bisa biasakan at-tahiyyat. Beb pakai sayyidina enggak, Beb? Yang mengajar kita sopan sama Nabi siapa? Allah. Kalau melarang orang dengan Muhammad enggak boleh. Enggak boleh tidak boleh. Kalau Ibrahim enggak boleh. Jangan dijadikan panggilannya Rasul. Katanya lu harus kedua kali enggak boleh. Berarti kita ucapkan ya Rasulullah.
Ya, kita punya Sayyidina Nabi anak Sayyid walad Adam. Sayyid walad Adam. Nabi apa? Ada sama Sayyidina Rasulullah SAW. Ada pun orang-orang yang nggak mau engkau usah Sayyid. Ente nggak bilang Sayyid juga Nabi tetap Sayyid. Seandainya Nabi nggak ngomong, apa Nabi jadi rendah? Kenapa sih? Apa susahnya kita buatkan Sayyidina? Kita para pemimpin, ya, kalau ada presiden yang terhormat, yang mulia, belum tentu mulia, belum tentu, ya kan? Tapi yang terhormat, yang mulia, yang segala macam, panglima, apalagi dulu karena itu orang biasa. Mana lebih mulia, Nabi apa mereka? Kok berat yang dibilang Sayyidina pembunuh saya? Manusia yang terbaik di muka bumi siapa? Masa apa? Mau dibilang apa lagi? Padahal Muhammad yang bapak ente. Cuman ente bukan. Hormat Rasulullah SAW. Setelah turun ada itu nggak ada sahabat. Dulunya itu ayat itu turun gara-gara Muhammad gitu. Ditegur sama Allah tegur. Bayangin itu makamnya Nabi. Ditegur yang namanya. Kenapa dikatakan itu nggak boleh kalau di dalam sholat, di luar sholat? Apa di dalam sholat? Kita beribadah. Ente tahu sholat dari mana? Masa iya jadi nggak salah, jadi nggak satu sholat gara-gara Sayyidina? Ente tahu sholat dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina. Saya malu kalau bilang Muhammad, nggak malu kita. Apa ini Nabi? Kalau kita bilang Sayyidina padahal masih kurang. Cuman kan di dalam sholat ya. Pakai ini. Kalau ada bilang kau kasar biarin. Ini. Enggak usah. Nanti kita kalau ketemu Nabi kita tanya. Ya udah gitu nanya kau usah pakai jawab. Enggak usah dijawab yang pakai itu enggak. Nanti insyaallah kalau kita tinggal ketemu kami Nabi kita tanya kalau salah enggak saya begini. Ya. Itu aja. Suara repot-repot. Jawab yang ngomong dulu. Ambil apa dia? Jawabannya. Jangan pakai jawab yang nggak usah. Baik. Nah kemudian setelah tasyahud apa? Tunggu sholat. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Enak kedengarannya. Ya, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tambahin lagi kenapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad minimal. Oh enggak mau itu ya khair. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Enggak enak. Tambahin sunnah-sunnahnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bapaknya Nabi Muhammad gak bakal marah Nabi. Kalau kita panggil Sayyidina gak marah Nabi, hormat. Ya apa Nabi mengaku ayahnya itu kan ayahnya. Ya tambah terus Allahumma kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada doa yang boleh, kalau enggak langsung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ngomongin kau usah ini biarin. Ya.
Jadi hadirin yang terakhir adalah tasdidat kepada salawat Nabi. Kalau faslun tasdidat wa shollat ala Nabi arba, paling sedikit syaddah ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi 4. Allahumma di atas lam dan di atas Mim. Terus sholli. Berapa jadinya? 3. Ala Muhammad. Nah, sedikit. Siapa yang menyanyikan? Musallil pelit. Itu namanya apa? Musallil pelit. Kalau salat syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Pelit. Enggak tahu jasanya Nabi. Ya. Kita enggak mau bilang pembunuh kepada Nabi, enggak mau. Ada apa jasanya itu? Nabi begitu cinta, mau meninggal dipanggil-panggil nanti. Kita ngomong Sayyidina enggak mau. Yang menyelamatkan kita dari api neraka berkatnya kanjeng Nabi. Allah memang, tapi berkat kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita tahu Allah. Tahu. Ini berkatnya ada Rasulullah SAW. Kita manggil Sayyidina Muhammad sama. Sejak akal aja kita Pak. Ya. Dilihatnya juga ya, nak. Ya, orang yang ngomongnya nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak mana dia? Rasanya tuh lain. Ya. Kalau beras Cianjur, belum 5. Sudah habis itu tuh. Ada pertanyaan nggak? Soalnya kita baca. Habib, yang jadi pertanyaan kalau baca ratib itu kita tambahin Sayyidina atau jangan. Ya. Itu kalau ratib memang dari sananya. Tapi bukan berarti Habib Abdul Qadir lain Habib. Ya. Di wiridan ada nggak? Nggak ada. Di wiridan pakai Sayyidina. Ya. Di Fatihahnya Ya. ada Sayyidina. Di Ada. Fatihahnya ada Ada. Sayyidina. Di tempat-tempat yang lain ada pakai Sayyidina. Tapi kalau datangnya itu berupa wiridan, katanya wiridan itu seperti kunci dan anak kunci. Lubang kunci dan anak kunci. Jadi misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin beliau dapatnya dari Rasulullah begitu. Ulama itu kadang-kadang mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang bermimpi dari Rasulullah, mimpi Rasulullah datang. Beb dari mana? Memang tidak bisa dijadikan dalil kalau dalam soal ilmu hadis. Tapi Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa melihat aku di dalam mimpinya, berarti betul dia melihat aku, karena setan kan mimpi Nabi. Dirupain Habib bisa, Nabi Adam bisa, Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi kalau orang mimpi Nabi itu benar Nabi. Lebih saya mimpi Nabi tapi mukanya kayak Habib Ali, benar. Itu menunjukkan Habib Ali orang baik. Nabi itu yang tadi. Oh saya mimpi Nabi, tahu mukanya kayak sempurna. Itu menunjukkan sempurna itu orang baik. Sampai diciptakan Nabi. Nah yang sempurna dia bukan Nabi betul-betul. Allahumma sholli. Memang mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di orang yang bermimpi Rasulullah itu. Nah mereka kadang-kadang ada yang jawab orang, ada yang dimana Nabi diajarkan dulu. Kamu seperti ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Nabi misalnya. Jadi dia begitu. Ya. Nah, lubang kunci itu kuncinya nggak terbuka kalau apa namanya? Ini anak kuncinya nggak benar. Jadi wiridan itu seperti anak kunci dan lubangnya. Jangan dirobah nanti. Dari Habib Abdullah apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tapi di tempat yang lain silakan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sholli. Tapi dalam wiridan dia kayak gitu. Yang beliau tulis supaya bisa dibuka pintunya, pintu keberhasilan kita baca wirid, ya. Jadi kalau wiridan jangan suka ditambah, jangan suka dikurangi. Kayak gitu. Kalau mau tanya sama yang Arab. Kalau yang belum tahu apa ya, kayak Imam Ghazali, kalau ada hadis-hadis yang susah, itu kita tahu.
Sebagian kalau ulama kalau ada yang berusaha kita dengan itu mau. Kalau orang yang nggak sampai itu, udah mati masa bisa ketemu dengan kata ente, kayak orang bukan pasir ngomong soal komputer, nyampe nggak? Nggak tahu. Tapi kalau ahlinya udah belajar benar, udah tahu itu komputer, ilmu kimia, ada ilmu. Hanya jangan dulu nyelak dulu, ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, makanya Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la. Nah, hadirin, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bukan para mukmin dengan waktu-waktu tertentu. Jadi salat itu punya waktu tertentu, bukan atas kehendaknya itu semua maunya enggak boleh. Maksudnya apa? Zuhur punya waktu, keluar dari waktunya salat, dia salat dosa. Akhir-akhir sholat tidak boleh, mendahulukan sholat sebelum waktunya juga tidak boleh. Jadi sholat di waktunya, penentuan waktu lah. Jibril bernabi datang, ya Muhammad di Dhuhr, Muhammad di Asar, ya Muhammad ini Maghrib, Muhammad ini Isya, ya Muhammad ini itu. Kalau begitu mananya? Dari Jibril. Ya Al-Quran ada kan? Ada nggak sholat begitu? Nggak ada. Dari Nabi sholat berjalan. Nah, jadi sholat ini punya waktu. Kalau begitu ada orang yang telat sholat, bisa juga orang buru-buru sholat. Salah dua-duanya. Harus sholat di waktu. Nah, hadirin, waktu sholat itu seolah-olah bilang sholat biar pengertian. Paham? Berarti ada terbagi. Waktu sholat ada terbagi. Ada waktu fadilah, ada waktu karamah, ada waktu tahrim. Banyak tuh waktunya. Loh, gimana waktu dibagi-bagi? Nah, jadi seolah-olah di waktu sholat Dhuhr, ini asar, jam kan 3 jam. Secara keseluruhan itu Allahu Akbar masuk waktu sholat Dhuhr, yang ujungnya adalah sholat. Secara keseluruhan. Tapi nanti ini waktu terbagi, ada namanya waktu fadilah. Di pertama tuh seperempat jam pertama waktu fadilah. Jadi seolah-olah kalau sholat masuk waktu Dhuhr, wudhu, kamar mandi, minta cebok, banyak masuk masjid, sholat itu waktu fadilah. Sampai nungguin imam, sembahyang dengan imam. Seperempat jam. Nah waktu fadilah seperempat jam dia jalan. Masuk dari waktu ikhtiar. Masuk lagi nanti waktu karawah. Masuk lagi nanti waktu tahrim. Jadi punya bagian-bagian. Kita mau penting. Yang paling hebat adalah kalau kita sholat di awal waktu. Ketika Nabi ditanya, apa afdal sholat? Sholat di awal waktu. Ya Allah, apa yang paling afdal apa yang amal? Sholat di awal waktu. Orang-orang yang sholat di awal waktu insya Allah banyak diijabah oleh Allah. Orang-orang yang sholat di awal waktu insya Allah sholat jadi kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, punya istimewa lain orang nanti insya Allah di apa? Di Islam rumah ada di sana. Ya. Kalau juga itu lebih hebat. Orang-orang yang perhatikan. Ya. Nah, sebenarnya awalnya. Tapi ada perlu tahu kita baca ini sekarang keterangan ulama tentang waktu sholat. Nah itu Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ada yang lain tak? Ada waktu sholat lain tak? Hah? Enggak ada. Hanya 5 saja. Ya. Yang mana? Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Lihat ya. Faslun awqatus shalah khamsah. Maknanya secara apa namanya umum ya. Bahwa waktu sholat itu ada sholat yang difardukan ya 5. Ya, semua dari yang 5 itu punya ketetapan sendiri-sendiri. Semua waktu. Waktu Dhuhr, Asar, waktu Maghrib, Isya, waktu Subuh, itu waktu semua. Tapi punya ketetapan sendiri. Baik. Yang pertama Dhuhr. Sekarang kita alhamdulillah
dzillil istiwa. Yang pertama adalah waktu zuhur. Kapan waktunya? Awal waktu zuhur itu zawal syams, melencengnya matahari dari tengah-tengahnya. Kita bisa tahu nggak? Tahu. Ilmuwan yang mukalaf tahu. Ya jam, mungkin dengan jam, ya kan? Dulu nggak ada jam-jam kan? Dengan matahari, dengan bayangan tuh sholat. Jadi makanya disini disebutkan awal waktu zuhur, melencengnya atau berubahnya matahari ke sebelah barat, artinya bayangan kita berubah. Kalau matahari di sebelah sana, bayangan kita di mana? Di sini kan? Barat. Kalau matahari di barat, bayangan kita di awal waktu zuhur, melenceng matahari dari tengah-tengah lagi tidak sedikit. Istiwa, ya namanya. Wa akhiruhu mathalu li syai'in mithlu gharadil istiwa. Jadi waktu matahari di tengah, keistimewaannya masih ada bayangan sedikit. Tapi enggak dihitung tuh. Waktu matahari di tengah itu masih ada bayangan sedikit. Ya tadi kalau ada taruh bayangan tongkat dulu masih ada sedikit. Akhirnya kalau bayangan sama dengan aslinya ditambah dhillul istiwa. Nah, Zuhur jam 12. Berarti matahari sudah melenceng ya. Begini. Ada bayangan yang sedikit. Tapi nggak dihitung nih. Ini namanya dhillul istiwa, bayangan istiwa. Kapan berakhir ini waktu zuhur? Kan waktu itu nggak ada jam, nggak ada handphone, ya kan? Bagaimana mereka melihat? Apalagi kalau di tengah kamera pasir. Kalau bayangan yang dia taruh di ke matahari, bayangannya sama dengan aslinya ditambah ini. Dhillul istiwa nggak dihitung. Jadi waktu mulai zuhur ini ada bayangan sedikit. Namanya dhillul istiwa, bayangan istiwa. Nggak dihitung. Kapan akhirnya? Kalau bayangan suatu benda sama dengan aslinya, baru itu asar. Berarti kalau ini asar kapan? Ini tetap ini sampai di sini berarti masuk waktu asar. Jadi mereka lihat pakai bayangan sama nggak aslinya kok? Ditambah dhillul istiwa. Misalnya 1 meter. Jadi 1 meter 10 nggak dihitung. Ini asal jelas. Begitu lihat. Itu secara hitungan waktunya ada maju saja, tapi nanti ada ketetapan yang ada lain-lain kalau kita ibadah. Gol. Semua sholat biasanya semua sholat yang kita kerjakan ini dinamakan sesuai dengan waktunya. Zuhur, waktu zuhur, waktu hari tengah-tengah. Ya. Maghrib waktu terbenam. Subuh fajar waktu naik matahari, namanya ya. Baik. Adzuhur lughatan ma ba'da zawal. Zuhur itu secara bahasa setelah zawal, setelah melenceng matahari ke sebelah barat. Wa istilahan ismun li shalah al-maf'ulah bi lailin. Tetapi yang dimaksud zuhur ini adalah nama salat yang dilakukan setelah matahari melenceng ke sebelah barat. Tadi ada pembicaraan kalau bayangan sudah sama dengan aslinya. Bayangan itu siapa? Orang mana tuh bayangan? Orang Cirebon, Sumedang, Mekah, Madinah. Bayangan. Apa tuh bayangan? Ada aslinya bayangan. Nah, Abdul Wadad Asatru. Bayangan itu secara bahasa secara umum bahasanya yang menghalangi. Benar dong? Ente kalau lagi ada matahari pakai payung, yang kita ambil dari apa tuh payung? Bayangannya payung. Atau barangkali gini, lagi ada matahari, itu gitu, pohon ada bayangannya. Kalau ente di bayangan itu panas nggak? Enggak. Nah, jadi bayangan itu secara bahasa menjaga satar, ya. Nah, tapi secara ilmu fikih apa bayangan itu? Wasdilahan amrun wujudiyun yaqulullah ila fil badan wa ghairihi. Sesuatu yang berwujud yang memberi manfaat kepada badan dan lain-lain. Ya bayangan itu bermanfaat kan kepada kita, kepada badan kita yang lagi panas, yang tidak terlalu panas. Kepada apa lagi? Pohon-pohonan. Ada pohon-pohonan berlindung di bawah yang besar supaya tidak terlalu kena matahari. Nah itulah bayangan. Jadi ciptaan Allah wujudnya seperti itu, bayangan kita nggak bisa kita pegang kan bayangan, ya nggak bisa. Itu udah pegang bayangan nggak? Dia
Bayangan bisa dipegang nggak? Iya, bayangan bisa dipegang nggak? Ya Allah, lagi gini apa ya? Ya. Jadi, tapi ada manfaat untuk bayangan kayak tadi. Kita kan kalau lagi panas-panas ada tiang listrik sedikit ada bayangannya kan pasti ya. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah bermanfaat buat badan yang lain dan lain-lain. Kita cari deh yang lain-lain banyak. Bedanya bayangan itu. Urusan kita bukan soal bayangan. Dan kita soal waktu soal. Jadi hadirin, yang dimaksud dengan awal waktu sholat itu melencengnya matahari ke sebelah barat maksudnya adalah awal waktu sholat zuhur secara keseluruhan masuk kapan? Ketika matahari bergerak ke sebelah barat. Sebab matahari timbul di sebelah timur, makanya Jepang disebut negara matahari terbit. Kenapa matahari terbit di sebelah timur? John? Kalau timbulnya di sebelah barat, kiamat. Gampang juga. Kalau timbulnya di sebelah barat, kiamat. Nanti gitu, mau kiamat tinggal timbul di sebelah kan. Jangan ini ya, nanti ya. Zaman ini aja kita udah pusing sama corona, baru corona kita udah pusing. Gimana kalau corona dan Mercedes? Baru corona aja. Kan keluar lagi tuh. Corona, Mercy, Toyota. Ini baru corona gitu. Baru corona. Ingat ya dulu ada mobil Corolla. Allah. Masya Allah. Oh. Dulu apa gini? Hah? Sampai waktu asar. Baik. Jadi awal waktu zuhur secara keseluruhan masuk dengan bergesernya matahari ke sebelah barat. Akhirnya kalau bayangan sama dengan aslinya ditambah bayangan istiwa. Paham nggak tadi? Paham ya? Jadi kalau kita taruh misalnya nih, nah ini, kita taruh di matahari ini. Waktu istiwa ada sedikit. Jangan dihitung tuh. Kapan asar? Kau usah bingung kalau kadang-kadang biong ada ini sama giniin aja. Bayangannya taruh kita taruh lagi, bangun lagi, dan ini. Oh udah sama. Dan tambahan lagi sedikit. Ini asar udah. Boleh lihat? Silakan. Ini tidak ada prakteknya, ya? Apa ya? Bisa. Ya. Dua awal aja begitu. Nah hadirin. Wajazza hadzal waqtu al-kulli. Waktu secara keseluruhan ini bisa dibagi-bagi. Berapa waktu? 6 waktu dibagi 6. Yang pertama waktu fadilatin awwaluhu, kurang lebih berapa jam namanya waktu fadilah. Itulah yang Nabi sebutkan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling bagus?" As-shalat fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu itu di waktu fadilah. Makanya disebut waktu fadilah, waktu yang sangat mulia. Padahal waktunya itu juga kan? Emangnya kalau hidup fadilah, ini Aminah, ini Zaitun, kan enggak? Fadilah kan ya? Karena perlu usaha tuh orang kalau sembahyang begitu, ya. Apa usahanya? Berarti dia selalu memperhatikan waktu. Ya, sebentar ya. Jadi ngapain sih? Sembahyang awal waktu. Kan disuruh ini terus. Biar waktu. Begitu. Zuhur jam 12. Dia jam 12 jam 10 sudah mana? Suci, wudu, berangkat ke masjid. Belum waktunya, dia sudah di masjid. Sudah sholat, belum taat, tajam ke masjid, tungguin. Mau fadilah. Bagaimana dia nggak jadi orang hebat kalau dia mau hebat terus-terusan? Yang pertama namanya waktu fadilah. Ayo saudara, kalau memang bisa, biarkan kita sholat di dalam waktu fadilah. Orang yang selalu sembahyang di masjid berjamaah dengan imam, berarti dia sholatnya waktu fadilah. So, kalau bakal jadi imam kalau datangnya telat terus, benar nggak? Ya, biar siapa dia? Apa yang menunjukkan omongan saya nih? Karena ada. Sebentar lagi ya, Pak. Kebetulan sebentar lagi ada ini kan komat di komat sholat. Ini kan juga pembagian waktu.
Kemudian yang kedua waktu jawab ila ma yasau kulliha wa yuqallu waqtul ikhtiyar. Waktu ikhtiar. Kapan? Dari 15 menit pertama sampai kalau ente sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar isya. Allahu akbar, Allahu akbar asar kalau sholat zuhur. Kalau ente sholat asar sampai Allahu akbar assalamualaikum langsung ada yang sholat selanjutnya. Itu namanya waktu ikhtiar. Ada namanya waktu haram. Gimana sih waktu haram? Kan tadi ada waktu fadilah, ada waktu haram. Iya. Apa itu waktu haram? Kalau ente sholat, sebagian sholat kita masuk ke waktu yang lain, ke waktu haram. Kita sholat harus, tapi ada haram, dosa. Jadi setiap kita sholat, sebagian dari rakaat masuk ke waktu yang sesudahnya, namanya waktu haram. Waktu Haram. Iya, jangan bayar di situ. Nah itu yang harus diperhatikan tuh dari ini, dari pembagian waktu itu. Gak usah diabadi kurang, gak usah. Dua aja nih yang harus diingatin. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua